Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan pengurus mushola Darul Falah beserta jajarannya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, banyak pengurus ini. Jangan-jangan yang hadir ini pengurus galau ini. Yang saya muliakan, saya hormati Ketua RT, Ketua RW, para alim ulama, ya, termasuk sesepuh kita Pak Haji Alimuddin dan bapak-bapak yang lain, wabil khusus Pak Edi dan Pak Dedi, ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, adik-adik ini, yang lainnya bacanya setara. Itu ada adik-adik. Kita nih kalau lah urusan apa namanya ibadah nih jarang adik-adik. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, nak disebutkan kakek-kakek, nenek-nenek, cak alang kejanggalnya gitu. Pokoknya seluruh yang hadir jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur, terutama saya pribadi bersyukur masih diberi kesempatan oleh pengurus dan jamaah untuk dapat sholat subuh berjamaah di sini, sekalian memimpin sholat subuh, imam. Ya, kalau ada lupa dikit-dikit itu wajar. Yang namanya lah sudah kepala 6 kepucuk ini banyaklah lupanya. Nah, alhamdulillah tadi lupa tuh ayat tuh memang agak panjang. Ini ada kawan, ya, suratnya tuh pendek, dipanjangkannya. Wal asri illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun, dipanjangkannya. Ya, iya. Jadi itulah manusia. Man artinya siapa, nusia dilupakan. Maka ada lagi hadis, al insanu mahallul khata' wan nisyan. Jadi ada kaitannya, manusia, orang yang dilupakan. Ya. Terkait dengan hadis tadi, al insanu mahallul khata' wan nisyan. Ya. Dulu pernah di Madiun sholat Id, Pak Enes, sholat Idul Fitri 2 kali ngulangi, direli di radio, ndak baca Fatihah. Karena di lapangan yang belakang subhanallah ndak kedengeran. Lapangan subhanallah, pakai ayat panjang, iramanya bagus. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, maju ke depan makmum yang di belakang. Tadi tidak katik Fatihah, ngulangi lagi. Ya. Direli di radio, pecah kita Masjid Agung. Kalau bulan puasa direli, didengar ke kita lah berkerumun di depan radio. Oh, kapan nak berbuka? Bukan nyimak ngajinya itu, nunggu sedekahnya itu. Jadi alhamdulillah saya pribadi bersyukur masih bisa diberikan kesempatan di mushola Darul Falah ini. Mudah-mudahan mushola ini adalah rumah Allah yang menyinari, memberkahi lingkungan kita di Gang Pegagan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya bersyukur karena saya ini juga masih dikategorikan lingkungan sini, galak lewat, galak ada salah,
Jadi kesempatan yang sangat baik ini saya pergunakan untuk saling memaafkan ibu-ibu ya, bapak-bapak. Sebenarnya kita nak saling maafkan itu bulan ruah itulah. Ini nak nunggu lebaran Idul Fitri nian. Salamannya tu juga dengan wong yang dak katik dosa. Aku datang ke rumah Pak Dedi, ayo maaf lahir batin. Itu ada musuh aku pelengos. Padahal yang dianjurkan tu dengan musuh itu kita minta maaf. Benar apa betul? Kita kadang-kadang melengos. Lebaran maaf baik. Kita seharusnya di bulan Sya'ban itulah kita minta maaf agar pahala-pahala amal-amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini betul-betul murni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalian itu ya akan selalu terhina di mana saja, kapan saja. Ya. Kecuali baik hubungan dengan Allah, ya, hubungan dengan Allah atau berpegang teguh dengan tali Allah, wa hablum minan nas, dan hubungan antara sesama manusia. Jadi kita saling memaafkan. Jangan nak nunggu lebaran Idul Fitri baik. Ini kadang-kadang kita ni nak nunggu akhir, segalo-galonya nak dikumpul ke di Idul Fitri, tiko kue nak dimakan Idul Fitri ni. Ada wong tua kita lah tua berjalan lah ongko-ongko, kita muat bolu kik. Payu mana bolu kik yang kau buat tadi? Kaget mak, nunggu lebaran. Bolu kik nak nunggu lebaran ni 2 hari kemudian suara mak kita berdekik. Kapan dak katik? Kapan kita jengok katik lagi nyawanya? Tinggal cerita, oh dia kemarin tu memang nak minta bolu kik. Rupanya kapan ku dengar berbunyi berdekik, nyawanya hilang. Menjuk kelah. Habis ya habis. Wong yang terdekat ini banyak anak kita kena segak. Kau ni kaget dulu nak lebaran. Kadang-kadang lakinya merajuk. Ngembek kerak bolu itu lagi kena marah. Ngapalah nak nunggu lebaran ni kan? Habis ya habis. Tamu datang. Ya omong ke baik. Nak katik kami sugu ke yang ada alpawan ni lah nak. Sama tekwan. Ya. Kita kadang-kadang jamaah sekalian banyak hal-hal yang kita lakukan dalam agama kita ini kebalikannya. Kebalikannya. Kita disuruh bermaaf-maafan dengan orang yang kita punya salah. Kita justru bersalam-salaman, bermaaf-maafan dengan kawan kita yang baik. Aku berjalan dengan kawan-kawan, nah kita mampir sini jiku. Oh, ngapo? Musuh bebuyutan aku. Situ beno kawan aku. No, yang musuh bebuyutan inilah yang harus kita hampiri. Perkara dia nak maafkan kita, urusan dia dengan Allah. Kita sudah minta maaf. Kita disuruh sedekah buah yang besar-besar, yang kecil-kecil kita sedekahkan. Kita disuruh mengutamakan yang wajib, yang sunat. Solat subuh dengan solat tasbih, banyak jumlah solat tasbih. Maaf, bukan berarti tidak boleh. Boleh. Bagus yang wajib, terus yang sunat. Ini yang tidak bagus itu, yang wajib kita tinggalkan, yang sunat kita. Berdebat kita tentang kunut, kita tidak pernah solat. Nah inilah jamaah sekalian, pagi ini kita mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,
As-shaimu farhatani. Orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraannya. Ya. Farhatun inda fitrihi, ya. Ya. Kegembiraan pertama tatkala dia berbuka. Nah, kita inilah sudah 4 kali berbuka kan. Sampai-sampai saking senangnya kita itu sholat tarawih menges, kekenyangan. Termasuk aku juga gelas agak ngesak dikit di bulan puasa ini. Bukan lagi gelas, cangkir yang bertangkai itu tingginya udah sekilan. Nah, bayangkanlah. Menurut kemampuan dan kebutuhan. Jangan sampai kita itu melampaui kapasitas sampai saro bernapas, itu yang tidak boleh. Kita betapa gembira, senang ketika kita berbuka. Bahagia sekali ibu-ibu. Sudah itu. Jadi sore kita nak berbuka lagi. Ibu-ibu sekarang sudah ngerancang. Aku tak tahu pikiran ibu-ibu. Ada yang sudah merancang es cendol, ada yang merancang kaget kolak duren karena duren masih banyak. Yang paling lemak itu kolak duren, hemat. Sebiji pacak seember banyunya. Masih bau duren tulah. Iya. Aku pernah nebak-nebak waktu ceramah belum puasa tadi kan. Ibu-ibu, ya kita nih kalau nak subuh tak usah mikir ke snack. Ya yang penting kita ngolek duren, banyak ke kuahnya, banyak ke banyunya. Ya, terus sudah aroma duren, yang penting baunya gitu. Nah, ada yang nak kolak duren, ada yang nak es campur. Ya, silakan. Terserah gitu. Cuman apa namanya, pahala puasa, ibadah puasa kita jangan sampai berkurang dan jangan sampai menghilangkan pahala puasa. Itu masalah berbuka. Terus yang kedua, kegembiraan kedua adalah bertemunya kita dengan Allah nanti di akhirat. Ini yang perlu kita bahas, ibu-ibu. Kegembiraan kita yang kedua ini tatkala kita bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Masalahnya bertemu tak kita dengan Allah? Kalau saya yakin kita ini ketemu dengan Allah. Kenapa? Karena di dunia kita sudah selalu bertemu dengan Allah. Kapan? Sholat subuh kita ketemu dengan Allah. Siang kage zuhur ketemu kita dengan Allah. Sore asar ketemu dengan Allah. Maghrib ketemu dengan Allah. Isya ketemu dengan Allah. Masa as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya, naiknya ke atas orang-orang mukmin. Kalau Nabi abduhud, hambanya, Nabi badannya, jiwa, raga langsung diangkat oleh Allah, ketemu dengan Allah. Seolah-olah Allah berkata, Muhammad, kalau umatmu melaksanakan perintahku yang 5 waktu ini yang aku amanatkan kepadamu, berarti dia bertemu dengan aku. Jadi kita Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kata Nabi, "U'budullaha ka'annaka tarah." Sembahlah Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tara, maka jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Allahu Akbar. Di dalam salat itu lengkap.
Semua amal ada di dalam solat. Lepas dari pertanyaan kubur, ada dalam solat. Tidak ditanya lagi kita dalam kubur. Walaupun ditanya, kita jawabnya dengan lancar. Karena dalam solat. Hamba sebagai hamba ada dalam solat. Pergaulan, tata cara bermasyarakat ada dalam solat. Kalau negara kita ini pemimpin dengan rakyatnya pecah, imam dengan makmum, nah, karena di dalam Al-Quran itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada orang ngomong, tapi ngapo banyak wong solat umat Islam di Indonesia ini banyak, tapi hiruk pikuk, ada yang bebalah, ada yang saling hujat, ada yang saling fitnah. Solatnya belum benar. Solatnya belum benar. Di dalam solat itu pengabdian kita, pengakuan kita kepada Allah bahwa Allah itu maha besar. Allahu Akbar. Aku ini kecil. Tak usah nak sombong, tak usah nak ngaku hebat. Kecil aku ini. Allahu Akbar. Tapi di dalam bacaan solat itu, kebanyakan di antara saudara-saudara kita tidak menghayati apa yang dia baca, tidak mengamalkan apa yang dia baca di dalam solat. Allahu Akbar. Aku kalau jadi imam, tidak pecah dia ini. Itu nak jengok be. Iramanya be lagi mak itu. Amon aku tak do mak itu. Kapan aku jadi imam, wong amin kanyo kenceng, dia ini lebuang. Membahas masalah dirinya dan diriku. Sebelum kita takbir, kita sudah niat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, niat kita. Masuklah ke doa iftitah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi dari takbiratul ihram sampai ke salam kanan salam kiri, dia bukan karena Allah. Ada tak kira-kira? Ibu-ibu dan bapak-bapak, kadang-kadang kita solat ini justru ngumpul ke dosa. Bukan kita nak memperbaiki ibadah kita. Khususnya solat tarawih, banyaknya dosa kita. Kata imam, Allahu Akbar. Mulai siapa imam? Pengurus puluh masih nak dicantum-cantumkan. Amun aku tahu tadi, daklah aku solat di Darul Falah. Lah mulai itu imam itu tuh, awaklah tuh masih nak jadi imam. Sampailah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Balik masih dibahas. Kau tadi cak mana solatmu, khusyuk tak? Tidak, sama. Padahal kita lah berjanji, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kita membahas imam. Kira-kira ada tak yang model macam itu? Kate amjiku kate baca surat Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Begitu kita
mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Balik dari solat, kata aguk ni si anu itu. Ngapo? Tadi sore aku njuk bukuan, ketemu Ida, dia ucap ke terima kasih. Kita kan barusan mengatakan segala puji bagi Allah. Berarti yang patut dipuji itu Allah. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia dihina, jangankan dihina, diludahi, tak marah. Karena Rasulullah paham betul dia adalah manusia biasa yang tidak patut untuk dipuji. Yang harus dipuji itu hanyalah Allah. Tapi kalau Allah dihina, Nabi nomor satu marah. Kalau agama Allah dilecehkan, dihina, Nabi nomor satu marah. Perang ya perang, tapi kalau dirinya, kalau kita tidak, Allah dihina, kita tidak apa-apa. Agama kita dilecehkan, tidak apa-apa. Kita diejek, dikataui hitam kecil pendek, marah. Awak memang hitam kecil pendek, marah kita. Kita urusan pribadi kita utamakan, tapi urusan Allah dan agama Allah kita abaikan. Nah, oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu gak kita dengan Allah nanti di akhirat? Kalau kita di dunia ini tidak pernah bertemu dengan Allah, di akhirat itu kaget ketemu juga, cuman lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kapan dibuka? Masya Allah, Pak Enes, masuk. Tunggu sebentar. Aku ke belakang dulu. Duduklah Pak Enes. Aku ke belakang tunggu apa? Nyari kalau ada makanan, nyari kalau ada minuman. Duduklah. Kenapa? Bertemu terus. Tahu-tahu hana-hano. Siapa di depan situ? Rupanya kapan aku ke depan? Pak Haji Edi. Nah, Masya Allah, apa kabar? Duduklah. Rupanya kurang aku buat teh tadi. Buat teh sikok lagi. Kutinggalkan beliau berdua di depan. Saya percaya. Karena apa? Karena sering ketemu dan memang setiap saat kami bertemu dan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak maaf. Siapa Pak? Aku ni dari Kertapati. Nak ngapo? Minta sumbangan. Alang kejauhnya kau minta sumbangan ke sini. Dak kati, maaf ya, tutup pintu. Dak ku persilakan masuk. Gawat orang ini kena lidah, suruh masuk. Habis guci kembang-kembang ku nak lebaran timbek ini. Kena lidah. Begitulah Allah. Engke nak ketemu Allah. Ngapa kau nak ketemu aku? Aku nak minta ganjaran ya Allah. Aku puasa, katanya di bulan puasa itu pahalanya besar. Rasaku aku tak kenal dengan kau. Taruhlah ini kita ibaratkan sesama kita lah ini, tapi Allah tak mak itu. Biar kita paham. Aku juga tak pacak nak jelaskannya mak mana Allah itu kan. Rasaku tak pernah kita ketemu. Kau memang puasa? Berapa banyak? Pokoknya sebulan. Aku sedekah, katanya sedekah itu pahalanya berlipat ganda. Barangkali puasa kau tu bukan untuk aku, kata Allah. Kalau kau memang puasa untuk aku, pasti kita ketemu terus. 5 kali sehari kau ngadap aku, tapi kau tak pernah ngadap aku. Bukan? Tidak. Paham kan maksudku?
Kita ini kalau puasa, maaf, kita kan cuma cerita tentang keluarga. Kita ini kan saudara sesama muslim. Tidak salah kalau aku ngomongkan ini, mumpung kita bertemu. Puasa penuh masjid, puasa penuh musola. Sesudah puasa hilang kemana? Seharusnya maghrib penuh musola, zuhur berkurang dikit karena begawe, subuh masih penuh, belum begawe subuh. Siapa begawe subuh-subuh? Among Pertamina itu solingnya tuh jam 7, rupanya tidur lagi ya, gitu. Nah, saya mengibaratkan kita ini seperti buka lahan kebun, ibu-ibu dan bapak-bapak. Di bulan puasa ini kita ibaratkan kita buka lahan kebun. Kebun kita ini masing-masing sesuai dengan selera. Ada yang buka kebun karet, ada yang buka kebun sawit, ada yang buka kebun duku, ada yang buka kebun duren, ada yang buka sawah padi. Nah, bulan puasa itu adalah pupuk. Bulan Ramadan itu adalah pupuk unggul yang bisa membuat buah kebun kita itu berlipat ganda. Kalau kita punya kebun, itu artinya kita punya tanaman. Apa yang kita tanamkan itu? Ia tumbuh sepohon kayu atau sepohon batang. Amal-amal sunat itu, itulah cabang-cabangnya. Cabang sedekah, cabang taraweh, cabang tadarus, ya, dan cabang-cabang yang lain. Pahala itu buahnya. Jadi pahala kita berlipat ganda di bulan suci Ramadan ini, itu karena ada pupuk, karena bulan Ramadan. Tapi hebat apapun pupuk itu, Bapak Ibu, pupuk unggul lah. Sehebat apapun, semua orang berkata pupuk ini hebat, yang bisa melipat gandakan buah. Kalau kita tak katik batangnya, apa yang nak berbuah? Pupuk. Apa Pak Jamil? Kamu tebar-tebarkan itu? Pupuk. Apa dia yang kau pupuk? Katanya pupuk itu melebat ke buah. Apa yang nak berbuah wong tumbuhannya dak katik? Gitu. Ada rantingnya bae, cabangnya bae. Kumpul kelah cabang rantingnya duku itu, tapi dak nempel di batangnya. Njok pupuk berbuah dak? Tidak berbuah. Ini yang kita salah. Berkumpul rantingnya mengharapkan buahnya lebat, sia-sia. Paham maksud saya ya? Paham tak Bu? Paham nih ya? Apa paham baik? Maksud aku, di bulan puasa ini banyak orang rajin ngaji. Maaf, ini kita ngomong apa adanya, jangan tersinggung dengan aku. Kita jangan takut-takut untuk kebenaran. Wa tawasau bil haq. Penuh wong ngaji. Kalau kita tidak pernah sholat 5 waktu, itulah batangnya. Jengok sedekah. Banyak wong sedekah di bulan puasa. Beda dengan sedekah di luar bulan puasa. Sedekah. Kalau kita tidak sholat, artinya kita itu memberikan pupuk yang tidak ada batangnya. Apa hasil dari pupuk yang bagus itu? As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang melaksanakan salat berarti dia menegakkan agama.
Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan salat berarti dia menghancurkan agama. Kata Rasulullah, ya, bainal abdi wal kufri as-shalah. Bedanya antara hamba dan orang kafir itu ialah salat. Nah, tapi jangan sampai salah pula. Dak kate gunanya juga kita membaca Quran. Dak katik gunanya juga kita tarawih, amun kita idak solat, dak katik pahalanya. Sudahlah, dak usah tarawih, dak usah baca Quran, dak usah sedekah, itu jadi tempoyak benar itu, matinya kaget. Tahu tempoyak? Bonyok, benyek, ya. Jadi kalau sudah tahu ini, marilah sholat kita tingkatkan, ya kan? Kita tingkatkan. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sholat itulah yang membuat kubur kita menjadi lapang. Kalau kita baca hadisnya, membaca Al-Quran itu menjadi penerang dalam kubur. Bacaan Al-Quran yang mana yang menerangi kita dalam kubur itu? Bacaan orang-orang yang sholat. Tinggalkanlah sholat, bacalah Al-Quran. Itulah seperti kita mengumpulkan ranting tadi. Tapi Ustadz, aku nih galak sholat wajib itu, imam kami itu panjang nian zikirnya, aku kan nak bercepat. Zikir itu sunat. Kalau imamnya panjang zikirnya, ya sudah kita berdoa dewek, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sambil berjalan, wa qina azabannar, ada di luar. Saking sibuknya, boleh tak itu? Silakan. Karena doa itu di mana saja kita boleh. Tapi doa yang paling lengkap di dalam sholat. Jadi ayat Al-Quran ada dalam sholat itu. Kalau kita ibadah terlengkap adalah dalam sholat. Sedekah itu membebaskan kita dari siksa kubur. Ada dalam sholat? Ada. Sedekah dalam sholat itu ada, ibu-ibu. Ada tak? Ada tak? Nah, kan ragu. Ada. Antara iya dengan tidak. Ada. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kata Allah ketika Rasul berhadapan dengan Allah, tapi Rasul itu tidak berhadapan dengan zat yang aslinya, karena kaget, Nabi saja belum ketemu Allah secara zat yang asli. Ketika Rasulullah meninggal itu baru, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, selamat sejahtera atasmu wahai Nabi, warahmatullah, dan rahmat Allah menyertaimu. Apa kata Nabi dalam surah itu? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Selamat sejahtera atas kami dan kepada semua orang-orang yang hambamu yang soleh. Sedekah. Kita mendoakan hamba-hamba Allah yang soleh itu sedekah. Sholat Jumat selalu ada Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa orang muslim yang laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sedih kita ini kalau kita sesama muslim saling menzolimi. Kita aniaya dia, kita saraukan dia, padahal dia mendoakan. Dia adalah orang yang taat dengan orang tua dan doanya diijabah oleh Allah. Dia pernah berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ternyata wong tua kita yang disiksa dalam kubur itu dilepaskan hukumannya karena doa ini. Kita gebuki dia.
Paham tak kita kira-kira ibu-ibu? Aku tunjuk contoh biar lebih paham. Umat kita berperahu nak mancing, karam, terlambat 5 menit mati umat kita karena dia tak pacak berenang. Ada orang gede-gede diembeknya umat kita, dibawanya ke tebing. Selamat umat kita hidup, kita tangani dia. Manalah otak kita? Jangan kita nak bermusuhan sesama muslim, karena kita ini tanpa kita sadari kita diberi sedekah oleh orang-orang muslim. Sekarang Palestina ada keluar dari mulut kita sama muslim, ngapo kita nak ngurusi wong Palestina? Dulur bukan, segala bukan. Oh ya Allah, doa mereka itu lebih dikabulkan oleh Allah daripada doa kita. Tapi hari Jumat mereka berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal musliman. Umat kita masuk surga oleh doa orang Palestina. Bapak kita disiksa, dihentikan siksa oleh doa orang-orang Palestina. Doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka terzolimi dan iman mereka jauh lebih hebat dari kita. Kita masih nak bermusuhan sesama muslim. Kita tega menganiaya orang muslim. Maaf, kadang-kadang pengurus musola sama pengurus masjid dikatoi, dimusuhi, difitnah. Padahal di masjid, di musola inilah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini barangkali ini ya ibu-ibu, maaf ya, bukan nakut-nakuti. Ya, silakan Pak. Bukan nakut-nakuti, barangkali ibadah puasa kita tahun ini nih puasa terakhir. Maka marilah kita gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya ini untuk beribadah kepada Allah. Kemudian intinya adalah jangan sampai kita berani meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, lantas kita perbanyak tadarus, kita perbanyak taraweh, kita banyak sedekah, subhanallah, ibarat kebun kita tadi, kebun yang buahnya berlipat ganda karena adanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ibarat pupuk unggul yang membuat kebun kita buahnya bertambah dari biasanya. Tapi di luar bulan Ramadan kebun kita kembali seperti biasa. Maka kita gunakan bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang sunnah disamakan pahalanya seperti yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak, Ramadan ini adalah Ramadan yang membawa berkah bagi kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan semoga bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dirahmatinya kampung kita, dirahmatinya daerah kita, dirahmatinya negara kita, Republik Indonesia yang kita cintai ini, sehingga ada kemakmuran di dalam keadilan, ada keadilan di dalam kemakmuran. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, maka kegembiraan itu ada 2 di bulan suci Ramadan. Gembira kita ketika kita berbuka puasa, dan gembira kita di akhirat nanti ketika kita ketemu dengan Allah. Kita ketemu dengan Allah karena memang setiap hari kita selalu bertemu dengannya, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita pada pagi hari ini pertemuan yang dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puasa tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah ini kita diberikan oleh Allah kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan semua perintahnya, dan juga diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menghindari semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa ini kita hentikan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Untuk sementara ibu-ibu ya, terutama adik-adik,
kita batasi main HP. Waktu kita berbuka itu tidak usah diposting. Jangan diposting. Mentang-mentang udang goreng, rendang, kita posting waktu berbuka. Waktu isya tidak dibuka wong. Balik dari isya wong ngantuk tidur. Bangun tidur wong nak sahur. Sudah sahur wong subuh. Sudah subuh tidur lagi jam 9. Tak katik kegiatan, piring sudah dicuci, baru kita ngambil HP. Buka, alangkah besar udang itu. Kita puasa. Tak usahlah nak posting makanan bulan puasa. Tidak usah kita ngetik-ngetik dengan jari, bisa membatalkan puasa jari-jari kita ini. Bisa membatalkan pahala puasa dari jari-jari kita ini. Bisa mendatangkan dosa dari jari-jari kita ini. Kadang ada wong bebala karena jari-jari kita ini. Suling sudah berbunyi menunjukkan kita boleh balik. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya. Saya sering dengar itu yang sering diekspos itu mengenai pahala ibadah sunat. Saya amalan sekian kali 40 sekian ya. Tapi ibadah wajib amalan saya akan bertanya, saya umpamakan aja ya, dalam kurun waktu 1 bulan ya, kita melakukan ibadah sunat dan melakukan ibadah wajib dalam kurun waktu 1 bulan. Lalu kalau kita balance ya, kalau kita timbang ibadah sunat yang kita lakukan dengan ibadah wajib yang kita lakukan itu berat mana? Banyak mana? Ya. Kalau kita berbicara antara wajib dengan sunnah, banyak mana? Bisa jadi jumlah banyaknya banyak sunat. Tapi dalam timbangan tetap yang wajib itu lebih berat. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, wajib itu adalah batangnya, sunatnya itu adalah cabangnya. Banyaknya sunat, banyaknya pahala sunat itu karena didukung oleh yang batang tadi. Dan batangnya bisa sempurna, bisa indah karena ada cabang. Maka dalam ibadah itu yang wajib dan yang sunat selalu berimbang. Kita ini kadang-kadang tidak berimbang, bapak-bapak. Khususnya di bulan suci Ramadan. Kita banyak mengambil yang sunat-sunat, ranting-rantingnya tadi, tapi batangnya di luar bulan Ramadan kita tinggalkan. Nah, atau sebaliknya. Ya. Nah, jadi sempurnanya wajib itu karena didukung oleh yang sunat. Itu solat ya, solat umpamanya solat zuhur, solat maghrib itu ya. Solat sunat dia akan sempurna bapak-bapak kalau kita ikuti dengan solat-solat rawatib ba'diyah dan qobliyah. Jangan kita tinggalkan itu, jangan kita tinggalkan. Ini penyempurna ibadah kita. Nah kemudian kita ini begini bapak-bapak ya, kita merasa sudah ibadah kita banyak sehingga menganggap orang lain ahli neraka, kita adalah ahli surga. Jangan ada niat itu. Innamal a'malu binniyat. Karena surga dan neraka itu bukan karena ibadah kita. Kita masuk surga, ini maaf ini nambah ya ibu-ibu ya. Kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Kita masuk surga ini ada dua cuman, rahmat Allah, syafaat Rasulullah. Ibadah kita tak kati apa-apanya kalau dibanding dengan nikmat yang Allah berikan. Ada seorang hamba yang seumur hidupnya itu ibadah, kapan dia hitung-hitung 500 tahun di pucuk bukit, bukan di musola, bukan di masjid, di pucuk bukit menyendiri dia.
makannya cuma satu hari itu 1 buah delima. Buah delima itu setiap harinya masak siko itu yang dia makan. Dia berharap masuk surga karena ibadahnya, ternyata bukan, tapi karena rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu datang ya karena ibadah. Jangan kita itu masuk surga ke rahmat Allah, walaupun kita tidak sholat, kita masuk surga asal rahmat Allah. Dari mana jalannya rahmat Allah datang? Jadi utamakan yang wajib. Kalau kita ada waktu, sempurnakan dengan ibadah-ibadah sunat. Jangan sampai terbalik, mengutamakan yang sunat, kita meninggalkan yang wajib. Tahlil rajinnya, tidak pernah alpa. Setiap kali ada acara nego, nuju 40, ada terus dia. Tapi sholat maghrib tidak kati. Kapan nak mati, tersinggung dengan pengurus musola kalau tidak disolatkan. Mana musola ini, kata yang hadir. Nak marah. Kapan sholat? Selama ini tidak pernah kita terjenguk. Baik itu dia mati, masuk dia musola. Di depan lagi, tak tanggung-tanggung, depan imam. Yang kurang ajarnya, guling dia. Kita tegak dia guling. Sekali itulah seumur hidup. Banyak ayam habis mati dipotongi, teluk dibelai oleh nak nego oleh dia ni. Wallahu a'lam bishawab. Apa artinya itu? Kalau kita tidak pernah sholat. Jadi marilah kita pahami agama ini. Terkadang kita selalu salah pemahaman, mengambil yang kecil-kecil, yang dedengkotnya kita buang ke ya. Itulah. Jadi mudah-mudahan kita bukan di kita sini kan. Kita ni kadang-kadang kami penceramah ini galak-galak tidak berhasil ceramah ini. Tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena yang diceramah itu wong yang sudah baik-baik galau. Wong yang ahli ibadah diceramai. Yang tak ibadah. Tapi kalau kita ceramah dengan duit, wah itu yang berhasil. Cobalah kaget Pak Edi sama Pak Budi sama Pak Enes, gawatlah amplop banyak-banyak, ya kan? Isinya 50 bulan puasa ini, wah bagi itu. Ini kalau diunjuk di jalan macam kita kan. Kalau aku ngenjuk di jalan ini 50, kalau aku ngenjuk di musola 100, siap-siaplah tambah. Tambahlah halaman ini besar-besar. Ya. Cak 2 hari baik Pak Edi sama Pak Budi sama Pak Enes magi ke amplop selama bulan puasa ini di jalan 50, kalau di musola Darul Falah 100, siap-siaplah rumah ini gusur gelah untuk nambah ke halaman. Banyak yang datang. Tapi kami tegak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat itu wajib, penuhi Darul Falah. Kamu akan mendapatkan pahala sebesar-besarnya di bulan Ramadan ini. Kamu pasti masuk surga. Kati yang datang. Percaya? Bukti ke? Pak Edi siap ke amplop cak 100 lembar, isi 50 sambil kita berkomentar. Ini kalau di jalan 50, kalau di musola Darul Falah 100. Kalau nak pengen 100 datanglah besok. Datang pasti, cuman siap-siap. Habis duit tabungan kita. Duit tabungan kita habis, wong belari lagi. Saya rasa itu saja Bapak-bapak ya yang nanya tadi. Kalau umpamanya kurang jelas, mohon untuk ditanyakan kepada kiai-kiai yang lain ya, kita bahas lagi dalam buku-buku, dalam hadis ya. Tapi mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin ada aktivitas yang tertunda oleh karena kuliah subuh ini, tapi kita semua adalah untuk akhirat, juga jangan lupa kita untuk dunia. Insyaallah kalau akhirat kita utamakan, dunia pasti akan ikut. Kalau kita mengutamakan dunia, maka yakinlah bahwa kehidupan kita akan selalu kecewa dan akan selalu gelisah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, hidayah, maghfirah dan barokahnya kepada kita, juga kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati wal barakati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah bulan suci Ramadan ini bulan suci yang dapat menghapus segala dosa kami ya Allah, bulan suci yang dapat menambah amal ibadah kami ya Allah, bulan suci yang dapat menghantarkan kami masuk ke dalam surgamu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kau maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami seiman dan seagama ada yang sakit, sembuhkan kami dan mereka ya Allah, agar mereka dapat beribadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini dengan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan petunjuk-Mu kepada kami agar kami dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuki kami ke jalan-Mu yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas hilaf dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.